Hai, ketemu lagi dengan aku Maya di day 7 belajar Excel dari awal. Hari ini aku akan memperhatikan beberapa rumus seperti rumus sum if, nestive if, dan if ganda, juga ada count if dan juga countable blank, juga ada fungsi teks yaitu len, right, left, dan mid. Yuk langsung aja kita perhatikan. Di sini sudah tersedia beberapa data terkait data siswa dan data nilai ujian sekolah. Dan ada juga data tabel kosong yang akan diisi menggunakan rumus yang sudah dipelajari dan yang akan dipraktikkan pada hari yang ketujuh. Yang pertama ada kolom nomor. Nah, kolom nomor ini bisa diisi dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama, bisa menggunakan rumus sequence. Nah, rumus sequence ini bisa digunakan di Microsoft 365 dan juga Microsoft 2021 sampai 2024. Nah, namun karena Microsoft saya 2019 sehingga fungsinya tidak ada, bisa diperhatikan. Sama dengan sequence, nah tidak ada muncul rumusnya, sehingga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara seperti ini. Kita hapus dulu, lalu bisa mengisi dengan angka 1 dulu, lalu klik 2 kali untuk mengcopy ke bawah. Ada muncul tambah hitam, klik 2 kali untuk mengcopy ke bawah, kemudian bisa mengklik tombol ini, lalu pilih fill series, kemudian dia akan terisi sampai 26. Jumlah siswanya ada 26. Nah, ada cara kedua yaitu menggunakan fill series juga, tapi dari menu home, dengan cara mengklik kolom 1 baris 1 untuk nomor urut 1, lalu pilih ini fill, kemudian pilih fill series, kemudian pilih series in-nya dalam kolom karena kita menggunakan nomor urutnya nanti secara vertikal. Kemudian tipenya pilih linear seperti yang sudah saya jelaskan pada hari sebelumnya. Kemudian step value-nya mulai dari angka 1, nomor urut 1 sampai ke 26 karena jumlah siswanya ada 26. Kemudian pilih OK dan dia akan sampai ke 26 secara otomatis. Lalu di kolom selanjutnya ada jumlah karakter. Di sini saya akan menghitung berapa sih jumlah karakter dari setiap nama siswa yang ada. Ini digunakan untuk misalnya untuk keperluan kotak kosong untuk mengisi nama siswa atau identitas siswa di lembar ujian siswa saat remedi nanti. Nah, kita bisa menghitung jumlah karakternya dengan rumus len, karena rumus len itu adalah rumus yang berfungsi untuk menghitung panjang teks atau panjang karakter atau jumlah huruf yang ada di dalam teks yang ingin dihitung. Misalnya di nama Adel Nababan ini, kita bisa menghitungnya dengan cara selalu sama dengan, kemudian nama rumusnya yaitu len, dalam kurung, lalu teks. Pilih teks yang ingin dihitung, lalu tutup kurung. Kemudian jumlah karakter yang ada di dalam nama Adel Nababan ada 14. Namun rumus len ini mengikutkan atau menghitung spasinya. Jadi jumlah huruf di nama Adel Nababan ini ada 13 huruf dan spasinya 1, sehingga jumlah karakternya ada 14. Nah, untuk menghitung jumlah karakter dari nama siswa selanjutnya, kita bisa mengcopy atau menseret nilainya ke bawah. Kemudian di kolom selanjutnya ada kolom kosong yaitu berisi kelas. Untuk mencari kelas berapa sih siswa yang mengikuti ujian ini, misalnya kayak Adel. Kelas berapa sih? Ini bisa diambil dari kode ujian siswa. Nah, kode ujian siswa untuk kelas itu ada di paling depan, yaitu paling kiri. Kita bisa menggunakan rumus left untuk memisahkan atau mengambil teks dari kiri awal, dari bagian depan. Untuk siswa Adel Nababan ini, dia kelas berapa? Kita bisa menggunakan rumus left dengan cara sama dengan, lalu tulis rumusnya, left, lalu dalam kurung, kemudian pilih teks yang ingin dipisahkan, kemudian lalu koma, pilih berapa karakter yang ingin diambil dari sebelah kiri, dari sebelah kiri pada teks ini. Ada 2 ya, karena kan untuk siswa SMA kelasnya itu ada 10
11, 12 ada 2 huruf setiap kelasnya. 2 karakter setiap kelasnya. Lalu tutup kurung. Kemudian enter. Jadi Adele ini ada kelas 10. Dari 10 IPA 1001 ini diambil 2 bagian depannya, yaitu angka 10. Untuk mencari berapa kelas, untuk mencari kelas siswa selanjutnya kita bisa mengkopinya ke bawah. Nah, sudah tercopy ke bawah. Jadi rumus left ini adalah fungsi teks untuk mengambil karakter atau huruf atau angka dari teks awal sebanyak yang kita mau. Kemudian ada jurusan. Nah, jurusan ini pada kode ujian ada pada bagian tengah. Maka kita bisa menggunakan rumus Smith. Karena rumus Smith ini adalah fungsi teks untuk mengambil teks atau huruf atau karakter dari tengah teks awal yang ingin dipisahkan. Nah, untuk siswa Adele ini kita bisa mengambil jurusannya yaitu dari tengah dengan menggunakan rumus Smith, yaitu dengan cara sama dengan masukkan rumusnya, nama rumusnya, kemudian dalam kurung, masukkan teks yang ingin dipisahkan, lalu kemudian koma, kemudian start number. Nah, start number ini maksudnya adalah dimulai dari urutan keberapa karakter dari teks awal tersebut yang akan diambil atau dipisahkan, yaitu untuk jurusan ini ada di karakter nomor urut ketiga ya, IPA misalnya. Tulis 3, lalu koma, baru number karakternya ada berapa banyak yang ingin kita ambil. Nah, untuk di data kode ujian ini ada 3 karakter saja yang berisikan tentang jurusan siswa, yaitu IPA ada IPA. Maka kita tulis 3 lalu kemudian tutup kurung dan enter. Lalu terisilah jurusan apa siswa Adele Nababan tersebut, yaitu jurusan IPA. Untuk mencari jurusan apa siswa selanjutnya, yaitu bisa kita copy ke bawah dengan cara sorot kursor pada sel aktif ujung sisi bawah sampai ada tanda panah hitam, kemudian klik 2 kali dan terisi sampai ke siswa ke urutan ke-26. Nah, selanjutnya ada nomor induk. Nah, nomor induk itu pada kode ujian siswa ada di urutan ke-4 terakhir. Nah, karena urutan 4 ke terakhir, kita bisa menggunakan rumus right. Nah, fungsi right itu apa sih? Fungsi right itu adalah fungsi teks untuk mengambil teks dari kanan atau dari belakang. Nah, contohnya untuk siswa Adele ini, untuk mencari nomor induknya dari belakang, yaitu kita bisa menggunakan fungsi right dengan cara sama dengan, lalu tulis nama fungsinya, kemudian dalam kurung, pilih teks kode ujian yang ingin dipisahkan atau diambil dari belakang, kemudian koma, lalu berapa banyak jumlah karakter yang ingin diambil pada teks awal, yaitu dari kode ujian ada 4, yaitu mulai dari belakang 1, 2, 3, 4. Lalu tutup kurung, kemudian enter. Lalu nomor induknya sudah terisi, yaitu 100, 1001. Kemudian untuk mencari nomor induk siswa selanjutnya, yaitu dengan cara mengcopy ke bawah, bisa diseret. Dan di kolom selanjutnya ada kolom kategori nilai ujian. Nah, di kolom kategori nilai ujian ini kita akan mengisi tipe atau data siswa. Apakah nilai ujian siswa Adele Nababan misalnya tergolong A, B, C, D, E. Nah, di sini ada ketentuannya. Kalau A itu batasnya minimalnya yaitu 85, B 75, C 50, D 20 dan E 0. Nah, kita bisa karena kategori nilai siswa tersebut ada 5 dari A sampai E, kita bisa menggunakan nested if, yaitu if bertingkat. Karena if ganda itu hanya untuk 2 kondisi, sedangkan nested if bisa lebih dari 2 kondisi. Nah, nested if atau if bertingkat ini adalah fungsi Excel untuk
mengevaluasi beberapa kondisi sekaligus. Nah, untuk rumusnya yaitu sama dengan if dalam kurung tes logika 1, hasil 1, lalu koma, if tes logika 2, hasil 2, hasil salah dalam kurung. Untuk mencari atau menentukan kategori nilai ujian siswa Adel Nababan dengan nilai 85 ini, apakah tergolong A, B, C, D, dan E, kita bisa menggunakan rumus nested if dengan cara. Nah, untuk mencari atau menentukan kategori nilai ujian Adel, yaitu 85 pada kolom H ini, apakah A, B, C, dan E, kita bisa sesuaikan dengan ini KKM-nya. Dan juga kategori ketentuannya, yaitu batas akhir A adalah 85. Jadi untuk logika tesnya lebih besar sama dengan dari 85, yang B lebih besar sama dengan 75, yang C lebih besar sama dengan 50, D lebih besar sama dengan 20. Dan selain itu akan bernilai E. Nah, kita bisa terapkan rumus if nested ini dengan cara sama dengan if, masukkan dalam kurung, kemudian pilih nilainya, yaitu nilai AD 85 pada sel 1, 2, 3, kemudian masukkan logika tesnya, yaitu lebih besar, sama dengan untuk batas nilai A, yaitu tadi 85, kemudian koma, masukkan dalam kurung, lalu A, dalam kurung, koma, if, dalam kurung, nilai 85 Adel lebih besar sama dengan masukkan logika tes yang kedua, yaitu nilai B lebih besar dari 75, koma, petik 2, lalu B, koma, if, dalam kurung, masukkan nilai Adel, kemudian lebih besar sama dengan batas nilai C yaitu 50, lalu koma, petik 2, C, petik 2, koma, if, dalam kurung, nilai Adel lebih besar sama dengan batas nilai yang keempat yaitu 20, lalu koma, petik 2, dia akan tergolong D, petik 2, lalu koma, petik 2, E, petik 2, tutup kurung karena dia 4 kali tutup kurung, buat 4 kali tutup kurung, yaitu 1, 2, 3, 4. Cara baca rumusnya ini yaitu jika nilai pada sel H1, 2, 3 lebih besar sama dengan dari 85, maka akan bernilai A. Jika tidak, tapi nilai pada H1, 2, 3 lebih besar sama dengan dari 75, maka akan bernilai B. Jika tidak, tapi nilai pada sel H1, 2, 3 lebih besar sama dengan 50, maka akan bernilai C. Jika tidak, tetapi nilai pada sel H1, 2, 3 lebih besar sama dengan 20, maka akan bernilai D. Selain itu akan bernilai C. Lalu enter. Maka nilai dari siswa Adel berkategori A, yaitu 85. Kita lihat apakah benar A. 85 sampai 100. Maka benar nilai dari siswa Adel tersebut adalah 85, yaitu kategorinya nilai ujiannya tergolong A. Nah, untuk mencari kategori nilai siswa selanjutnya bisa kita copy ke bawah, klik 2 kali. Nah, selanjutnya ada keterangan. Di sini kita akan menentukan apakah siswa tersebut remedial atau lulus dengan menggunakan if ganda. Karena apa? Karena logikanya cuma ada 2, lulus atau remedial. Nah, cara menggunakannya yaitu kita bisa melihat batas atau batas nilai atau nilai KKM-nya ya, yaitu 75. Berarti kalau lulus berarti 75
sampai 100 berarti lebih besar sama dengan dari 75. Kalau remedi yaitu di bawahnya. Berarti kita bisa menggunakan rumus if-nya dengan cara sama dengan masukkan rumusnya if dalam kurung logika tesnya, berarti kalau lebih besar sama dengan dari 75 maka lulus, selain itu tidak. Berarti nilai 85 ini lebih besar, maaf ya, ulangi. Lebih besar sama dengan dari tadi KKM-nya 75, koma, titik 2, lulus. Lalu petik 2 maksud saya, lalu koma, lalu petik 2 lagi, remedial. Lalu petik 2 dalam kurung. Jadi cara bacanya, jika nilai pada sel H123 lebih besar sama dengan 75, maka akan tergolong lulus. Jika tidak, maka akan tergolong remedial. Nah, kita tekan enter. Jadi Adel Nababan ini tergolong lulus ujian. Dia tidak mengikuti remedial. Nah, untuk mencari tahu apakah siswa selanjutnya remedial atau lulus, kita bisa mengcopy ke bawah dengan cara klik 2 kali. Nah, jadi bisa dilihat bahwa ternyata siswa tersebut banyak yang remedial. Nah, untuk mencari tahu berapa sih jumlah siswa yang remedial dan yang lulus, kita bisa pakai count if dengan cara menghitung berapa jumlah atau berapa banyak kata lulus pada sel pada kolom keterangan ini tadi, keterangan. Nah, kita bisa menggunakan fungsi count if. Karena count if ini adalah fungsi untuk menghitung jumlah sel dalam suatu rentangan yang memenuhi suatu kriteria. Nah, kita bisa menggunakannya dengan cara sama dengan count if dalam kurung, masukkan range-nya yaitu dari J123 sampai ke J148. Kemudian koma, masukkan kriterianya, yaitu kita tadi mencari nilai apa yang lulus, siswa yang lulus pertama tadi, lulus. Petik 2 dalam kurung, lalu enter. Jadi berapa siswa yang lulus? Ternyata jumlah siswa yang lulus yaitu 9, hanya 9 siswa dari 26 siswa. Untuk mencari berapa sih jumlah siswa yang remedial, kita bisa menggunakan count ifs. Rumusnya sama seperti rumus yang di atas ini. Kita bisa mengkopinya aja supaya lebih mudah. Tapi karena kita mengcopy, takutnya rumus range datanya ini berubah, kita bisa tekan Fn F4 supaya tidak berubah. Lalu enter. Kemudian kita bisa copy biar cepat. Lalu Fn FC untuk copy, FV untuk paste. Nah, ini kita bisa tekan. Nah, karena kita mencari nilai yang remedial, berapa banyak siswa yang remedial, maka kategorinya bukan lulus lagi, tapi remedial. Lalu tekan. Nah, jadi yang remedial ada 17. Nah, untuk menghitung apakah jumlah siswanya udah pas 26, bisa pakai fungsi aritmatika, tambah sama dengan ini, lalu tambah ini. Apakah benar siswanya 26? Benar. Jadi sudah terhitung semua, yang lulus ada 9, yang remedial ada 17. Bisa dicek sendiri. Nah, selanjutnya untuk menganalisis jumlah siswa per nilainya, yaitu berapa sih siswa yang mendapatkan nilai A, B, C, dan E, kita bisa menggunakan count if seperti untuk mencari nilai lulus dan remedial. Karena count itu bisa mencari angka dan juga huruf ya. Jadi caranya sama, yaitu sama dengan
count if, lalu dalam kurung, pilih range-nya, kemudian blok kategori nilai A, B, C, D, E di kolom I ini, kemudian koma, kriterianya kan yang pertama kita mau cari nilai A, maka petik 2 A, petik 2 lagi, lalu dalam kurung, lalu enter. Nah, jadi yang mendapatkan nilai A yaitu ada 6 orang. Nah, untuk mencari berapa siswa yang mendapat nilai B yaitu sama count if dalam kurung range-nya yaitu dari I123 sampai I14148, petik 2 B, petik 2 dalam kurung enter. Ada 3 orang yang mendapatkan nilai B. Kemudian kita bisa kunci range datanya supaya tidak berubah dengan cara Fn, F4, kemudian enter, kemudian Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita ganti C-nya jadi B untuk mencari nilai C, lalu enter. Jadi yang mendapatkan nilai C ada 5 orang, kemudian kita bisa Ctrl C lalu Ctrl V, lalu pilih kategori kriterianya ganti dengan nilai D. Udah pas. Ada 5 orang yang mendapatkan nilai D, kemudian kita pilih Ctrl C, Ctrl V, lalu pilih kriterianya ganti jadi E, lalu enter. Ada 7 orang. Coba kita pastikan apakah benar ada 26 orang sudah. Ya benar, ada 26 orang totalnya. Berarti sudah benar, yang mendapatkan nilai A ada 6, B ada 3 orang, C ada 5 orang, D ada 5 orang, E ada 7 orang. Nah, untuk melihat berapa sih jumlah siswa yang tidak ikut ujian, dan ada berapa banyak data atau sel yang berisi dan ada berapa banyak data yang kosong, kita bisa menggunakan conta atau conta blank. Nah, conta blanking ini untuk fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang benar-benar kosong dalam suatu rentang data. Sedangkan count atau conta ini adalah fungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi. Nah, kalau count itu bisa menghitung huruf dan juga angka seperti yang sudah dijelaskan pada hari-hari sebelumnya, sedangkan conta hanya kriteria tertentu saja. Nah, untuk mencari jumlah sel data yang kosong, yaitu yang tidak membawa berkas ujian, kita bisa menggunakan conta blank dengan cara sama dengan masukkan rumusnya conta blank dalam kurung. Nah, yang tidak membawa berkas ujian ini berarti dia tidak memiliki kode ujiannya saat ujian. Maka kita bisa menggunakan range-nya yaitu dari kode ujian pada D123 sampai D148. Kemudian tutup kurung. Jadi ada berapa sih sel yang kosong pada rentang data D123 sampai 148? Yaitu sebanyak ada 1. Jadi ada 1 orang yang tidak membawa berkas ujian, yaitu Justin Tinambunan, tidak membawa kartu ujian. 10 IPA 7 ya. 10 IPA nomor urut 17. Nah, untuk jumlah siswa yang tidak mengikuti ujian atau tidak hadir, caranya sama dengan count blank yaitu dalam kurung pilih range-nya, karena yang tidak ikut ujian berarti nggak ada nilainya karena dia nggak datang ujian, maka masukkan nilainya. Kemudian tutup kurung,
lalu enter. Jadi ada 5 orang yang tidak mengikuti ujian, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang nggak ikut ujian. Kemudian ada jumlah yang ikut ujian, ada berapa orang? Kita bisa menggunakan rumus count and conta sama dengan counta buka kurung, lalu pilih yang mengikuti ujian berarti bisa dapat nilai, lalu pilih range datanya berarti di kolom H12 sampai H148. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Jadi ada 21 orang yang mengikuti ujian. Nah, konta ini menghitung angka saja, tapi kalau count and conta bisa huruf dan angka. Kemudian untuk melihat berapa banyak jumlah data sel yang terisi, kita bisa menggunakan rumus count karena di data atau di tabel ini berisikan huruf dan angka. Jadi hanya bisa dihitung pakai count. Caranya sama dengan masukkan rumusnya count, lalu dalam kurung pilih yang sedalannya, yaitu dari mana? Dari nomor urut 1 sampai ke J148. Jadi ada berapa banyak data siswa ini, yaitu ada 70 sel yang terisi. Nah, selanjutnya sisa 2 sel yang kosong, yaitu menghitung jumlah nilai siswa yang mendapatkan nilai A dan nilai B. Karena yang lainnya kan remedial, jadi nilainya bisa berganti, tapi nilai A dan B tetap. Berapa sih jumlah nilai atau jumlah total siswa yang mendapatkan nilai A dan jumlah total nilai dari siswa yang mendapatkan nilai B? Jadi siswa yang mendapatkan nilai A itu kan ada 6 orang. Nah, jadi dari 6 orang ini berapa total nilainya? Nah, cara menghitungnya yaitu bisa menggunakan SUMIF, rumus SUMIF. Karena SUMIF ini adalah fungsi untuk menjumlahkan nilai dalam suatu rentangan berdasarkan satu kriteria tertentu. Nah, rumusnya sama dengan SUMIF dalam kurung range kriteria, range jumlah. Nah, contoh penggunaan rumusnya untuk jumlah nilai siswa yang mendapatkan nilai A, yaitu sama dengan SUMIF dalam kurung, lalu masukkan range kategorinya, yaitu kategori nilai dari I123 sampai I148, lalu koma, kriterianya yaitu nilai A, kita mau hitung nilai A, lalu koma, pilih nilainya, range jumlahnya yang akan dijumlahkan. Lalu tutup kurung. Nah, cara bacanya ini adalah SUMIF menjumlahkan nilai di range data H123 sampai 148 jika di range 123 sampai I123 sampai I148 berisi nilai A. Kita tekan enter. Jumlah nilai siswa A yaitu 556. Nah, untuk menghitung jumlah nilai siswa yang mendapatkan B, yaitu ada 3 orang. Ada 3 orang, yaitu 75, 81, dan 77. Berarti berapa jumlahnya itu semua? Kita bisa menggunakan SUMIF, yaitu sama dengan SUMIF. Kita bisa copy aja dari rumus ini, tapi dengan cara mengunci range-nya dengan cara Fn dan F4 supaya range-nya tidak berubah, jadi nilainya valid. Kemudian enter, lalu kita pilih Ctrl C, Ctrl V untuk paste, lalu kita ubah A-nya ini dengan B, lalu enter. Jadi total nilai B tadi itu 75 ditambah 77 ditambah 81 sama dengan 233. Itulah fungsi SUMIF, yaitu untuk menghitung jumlah nilai dalam suatu rentang data berdasarkan kriteria tertentu.
Nah, data-data pada hari ke-7 sudah terisi semua dan saya sudah mempelajari beberapa rumus, yaitu rumus sequence dan rumus fill series untuk mengisi nomor secara otomatis, lalu len untuk menghitung jumlah karakter pada teks, left untuk mengambil teks dari kiri, mid dari tengah, right dari kanan atau dari belakang, kemudian ada nested if untuk fungsi logika if yang bertingkat, lebih dari 2 kondisi, dan if ganda itu if biasa dengan 2 kondisi, yaitu lulus atau remedial, lulus atau tidak lulus, benar atau salah, dan sebagainya. Lalu juga saya sudah mempelajari dan memperhatikan count if, sum if, dan juga ada count and count blank. Sekian hasil pembelajaran dari day 7. Sampai jumpa di day selanjutnya. Dan jika ada rumus-rumus yang ingin dipelajari bersama, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih.